berada di kota Yogyakarta, kota yang syarat dengan nilai-nilai tradisi dan budayanya. Ingin tahu lebih lengkap tentang Yogyakarta? Tetap ikutin terus saya. Berkunjung ke Yogyakarta, rasanya tidak lengkap kalau pulang tidak membawa souvenir. Batik salah satunya. Untuk membeli batik di sekitaran Malioboro atau Pasar Beringharjo, rasanya sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya kalau kita bisa membeli sekaligus belajar cara membuat batik? Nah, ada satu tempat yang akan saya kunjungi. Penasaran? Makasih ya, Pak. Sekarang saya sudah tiba di salah satu tempat di mana kita bisa membeli dan belajar tentang batik. Salah satunya adalah Museum Batik Yogyakarta. Mari Mbak, selamat datang di Museum Batik. Museum Batik Yogyakarta merupakan museum yang menyimpan banyak khasanah budaya Jawa berupa simbol-simbol yang tersimpan dalam koleksi-koleksi kain batik. Terima kasih. Saya sudah berada di Museum Batik Yogyakarta. Di sini kita bisa melihat ratusan koleksi batik dari seluruh wilayah di Pulau Jawa. Katanya ada batik yang berusia lebih dari 100 tahun. Kita cari tahu yuk. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Apa yang bisa saya bantu? Iya, saya Ovi. Saya mau tanya-tanya. Jadi ini Bapak sedang apa ya? Saya sedang ngecek perawatan batik. Oh gitu. Karena ini usianya sudah terlalu tua dan harus dirawat dengan baik setiap minggunya. 200 tahun. Ya. Wow, jadi udah tua banget Ya, ya, Pak. betul. Udah 2 abad Dua ya abad. umurnya. Kalau saya boleh tahu nih, ini kira-kira sejarah batik yang ada di Pulau Jawa itu seperti apa ya, Pak? Batik perkembang batik di Pulau Jawa itu dimulai dari Jawa Timur, kemudian masuk ke Jawa Tengah, tepatnya di Kota Solo, Iya. kemudian masuk ke Kota Yogyakarta. Oh Di gitu. mana perkembangannya lebih pesat sampai sekarang. Membatik adalah menggoreskan sesuatu yang bermakna. Batik tidak sekedar kain yang dilukis menggunakan malam dan diwarnai. Di balik semua itu, batik syarat makna dan menyimpan simbol-simbol penting tentang kehidupan masyarakat Jawa. Nah, ini adalah
adalah batik-batik pesisiran Iya. dengan bermacam-macam warna. Ini yang dibuat untuk kepentingan bisnis atau ekonomi. Dan warnanya sungguh indah, bermacam-macam yang bisa dijual dengan harga yang mahal. Bagus sekali ya, Iya, Pak ya. Mungkin itu bagus dan menarik. Jadi kan tadi kita sudah berkeliling museum ya Pak. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira apa perbedaan antara batik Solo, batik Jogja, dan batik pesisir? Ya, untuk perbedaan batik Solo dan Jogja itu sangat tipis perbedaannya. Contohnya ini seperti ini batik Jogja, Iya. coklat kegelap atau putih terang seperti ini. Sedang batik Solo itu coklat menuju ke arah kuning emas. Oh, seperti ini. seperti. Kalau batik pesisir, Kalau batik pesisir itu warnanya lebih banyak dengan warna merah, kuning, jingga, oranye, dan itu dipadukan sedemikian rupa sehingga lebih hidup. Dan mengapa dibuat seperti itu? Karena batik pesisiran itu dipakai untuk kepentingan ekonomi atau bisnis. Sedangkan batik Solo dan Jogja dibuat untuk kepentingan ritual agama. oh, jadi mungkin setiap motif, setiap warna itu akan berbeda untuk Iya, ritual betul. tersendiri seperti itu. Motif batik menyimpan aneka cerita kearifan lokal Nusantara. Koleksi kain batik museum berasal dari beberapa daerah seperti Yogyakarta, Solo, Indramayu, Pekalongan, dan tempat-tempat lainnya. Ibu, saya mau tanya tentang sejarah berdirinya Museum Batik di Yogyakarta. Ide mendirikan Museum Batik diawali pada tahun 1966-an karena pada masa itu muncul industri tekstil bermotif batik. Koleksi Museum Batik Yogyakarta berasal dari keluarga dan nenek moyang kita. Pada tahun 1973, ayah saya, Bapak Hadi Nugroho dan Ibu Dewi Sukaningsih mulai memilah, menyusun dan menata secara sistematis koleksi yang kita miliki. Dan itu diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 73. Tepatnya pada tanggal 12 Mei 1979 diresmikan oleh Bapak Tarik dari Dikbud DIY menjadi Museum Batik Yogyakarta yang pertama. Kalau untuk membedakan antara tekstil bermotif batik dengan batik yang asli itu seperti apa? Teknologi sekarang ini sangat canggih, jadi tidak semudah dulu kita bisa membedakan antara tekstil bermotif batik dan batik. Saat ini dengan teknologi yang sudah maju, kita harus melihat lebih teliti lagi. Pertama, kita bisa melihat dari harganya, itu yang paling mudah. Yang kedua, kalau memang harganya mahal, kita harus teliti lagi apakah motif itu sama, karena motif batik itu tidak akan sama. Kita bisa melihat dua motif yang sama, Iya. dua kepala burung yang sama persis, tidak ada bedanya. Oh iya. Ya. Ya. Titiknya pun sama persis, Oh iya. karena ini berulang. Juga kita bisa melihat di baliknya. Di balik tekstil bermotif batik itu biasanya warnanya tidak seterang yang di depan. Oh iya. Sedangkan kalau kita lihat di batik tulis atau di batik cap, itu setiap motif sama, motifnya sama, tapi isinya lain.
ini motifnya sama, tetapi isinya lain. Jadi ini karena ini dibuat dengan tangan, jadi ada yang lebar, ada yang sempit, gitu kan? Jadinya nggak beraturan. Nah, belajar tentang batik sudah, mengetahui tentang sejarah batik juga sudah. Jadi sekarang saatnya untuk saya berbelanja di Art Shop Gallery. Permisi Ibu. Iya, ini lagi proses apa? Membatik ya. Biasanya kalau kayak gini berapa lama? Dari awal sampai sekitar 4 bulan. 4 bulan. Ya ampun. Kalau ini namanya motif apa Bu? Pekalongan. Motif Pekalongan. Boleh saya belajar? Boleh. Boleh. Terima kasih.